Adik, siapa yang sedang radio? Saya lo tidak punya radio. Sampai dengar gak Pak Di? Berarti Roman itu sudah tahu dulu, tapi dia waktu dengar dia lari ke kamar ceritanya gitu, tidak banguni saya. Setiap sore, Mbak itu mesti berkunjung ke sana. Dia kasih saya kadang muji, ya kadang apa ya terutama itu. Terus Mbaknya bilang, saya tanya, Mbak, kemarin saya gini. Dia cuma senyum. Saya ceritakan. Dia bilang, untung kamu tidak lempar. Kenapa, Bang? Itu pasar gaib. Pasar gaib. Jadi dia itu tidak semua orang, kadang orang yang baru bisa Jadi kalau kamu lempar, kamu masuk, tidak bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Buat kalian semua Sobat Misteri, jangan lupa dukung channel kami biar kami makin semangat dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan kita akan buat video yang lebih menarik setiap harinya buat kalian nikmati di rumah. Langsung aja tanpa basa-basi, kita sapa narasumber kita di studio Tanah Gusti. Selamat malam. Pak, siapa nih? Saya panggilnya siapa nih? Pak Man saja. Pak Man saja. Oke, Pak Man. Bagaimana Pak Man? Sehat Pak Man ya? Sehat, alhamdulillah. Dari mana nih Pak Man? Saya dari Mojokerto. Mojokerto ya. Oke. Pak Man ini lagi sibuk apa nih saat ini? Ya, kesibukan ya tukang. Oh iya, Tukang siap. bangunan. Tukang bangunan gitu. Katanya punya pengalaman waktu garap rumah nih. Apa di rumah ya? Rumah. Garap rumah di daerah Ya. Itu pernah mengalami hal mistis di sana Pak. Beberapa kali ya kejadian di situ ya, selama 2 bulan. Monggo sampean ceritakan. Ya, kalau tahunnya saya nggak lupa ya, pas Covid. Oh, berarti 2019 2020 lah ya. Iya, jadi saya pas Covid itu kan pekerjaan lagi sepi, terus saya cari-cari di internet dapat di sana. Oke. Dan ternyata ya setelah saya ketahui itu banyak sih yang sana, tapi keluar semua. Saya tidak tahu waktu masuk itu saya itu sudah keberapa, saya tidak tahu. Oke. Ternyata banyak yang keluar. Ya di sana ternyata pertama sih nggak apa-apa sih. Saya kan orangnya nggak seberapa gitu-gitu, yang penting kerja. Di lokasi Pak Man ini berapa orang kerjanya? Saya 3 orang. 3 tapi orang. yang 2 orang ini pulang. Pulang tiap hari pulang. Tiap hari gitu. pulang. Jadi Pak Man di sana ya? Posisinya? Ya saya hari pertama saya pulang. Hari kedua saya disuruh tidur sana. Itu posisinya gimana itu? Tempatnya itu gimana? Tempatnya itu yang saya bangun kan mulai nol itu kebun. Depan sawah, kiri kebun, kanan itu kebun. Terus belakang itu ada rumah, tapi rumah itu rumah kayak enggak ditempati, sudah tembok nyambruk itu. Oh, rumah kosong. Bukan rumah, kalau saya lihat itu dulu Bangunan rumah kosong. tapi sudah ambruk, tinggal puing-puing gitu. Tinggal ini ya, Nah, bangunan mentahnya ya, mungkin ya. itu rumahnya lurah. Oh, Lurah. lanjut Mas. Ya mungkin pertama kali perkenalan yang saya sadar mungkin ya. Dulu kan masalah-masalah itu saya alami pada waktu tidur, ngipi, terus tindian apa ya bahasa Indonesianya itu? Rap-rap. Ya kayak nggak bisa Bahasa Indonesia ya. rap-rap Itu kan kalau dijelaskan ya mungkin bawaan mimpi ya. Tapi ini nggak ngimpi, posisi kerja. Jadi pertama kali ya itu kehilangan uang.
Jadi tiap hari itu uang itu hampir tiap hari sampai saya trauma nggak bawa uang. Jadi tiap hari uang tuh hilang. Hilang Uangnya di mana? Di dompet, di saku atau di di tas? dompet. Di dompet Dan yang bisa hilang. ngalami bukan saya sendiri. Pertama itu kuli saya Oke. 25.000 hilang. Sedangkan pada waktu itu kuli itu kerja sama saya gandeng orang tua. Pada waktu pulang yang katanya ngisi bensin sudah tidak ada uangnya. Tapi menurut otak saya mungkin dia bohong atau apa kan bisa. Saya biasa aja lah. Biasanya saya ngalami sendiri. Uang saya hilang. Jadi saya itu ada uang sekitar 25.000. Kok tinggal 15. Hilang 10. Saya pertama nggak mikir. Mungkin saya lupa apa. Besoknya saya sengaja. Saya coba lah uang 25 ini saya 10 saya masukkan di selempitannya itu apa? Oh iya, kan ada selempitannya. Ya. Yang 15 saya di atas. Di atas. Hilang juga, tapi yang hilang yang selempitannya itu. Justru yang hilang yang di selempitan ya, bukan yang kelihatan di dalam. Nah, itu saya pikir, lah orang kalau nyuri kan mesti yang kelihatan, apa yang selempitan. Yang susah ya. Ya, salah berarti rumah ini tiap rumah mungkin ada lah. Terus sambil jalan berapa hari berarti saya mungkin ngalami ya perkenalan dari orang sana itu ada namanya Mbak itu memberitahu juga bahwa tempat ini yang sana itu jangan ke sana. Nah dengar apa suara burung perkutut Jawa ya suaranya enak mau saya tangkap mau saya jual ya rencana gitu. Itu pasti pagi sinar matahari. Waktu mau ke sana sama Mbak itu dia bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu dia bilang mau kemana? Saya bilang mau ke sana. Dia bilang ngambil burung saya. Jangan itu tidak ada burungnya katanya. Ular ada, pendek. Tapi kalau tahu langsung jangan ke sana. Nah, itu saya dapat peringatan itu saya mundur. Ya, jadi ke tempat itu ya? Jadi soalnya saya kan menghormati ya apa nasihat dari Mbak itu kan dia berdasarkan pengalaman. Itu dia bunyinya di mana posisinya? Di pohon kah di rumah? Jadi di tengah sawah itu ada pohon satu besar pohon mangga. Jadi ini aneh. Nah, ya kalau dilihat apa ya lokasi di tengah sawah itu harusnya padi semua. Tapi di tengah itu ada apa ya tanah. Mungkin ya sekitar petak lah ya. 3 meter kali 2 meter lah tanah itu ada pohon mangga. Dan pohonnya besar kelihatan mangkanya. Bunyinya burung di pohon mangga itu. Ya kalau enggak di pohon mangga itu di mana lagi? Kan karena cuma ada satu ya. Oke. Kan enggak mungkin di padi. Nah itu saya abaikan. Enggak apa-apa terus suatu saat ya saya ngalami mimpi saya biasa ya sering itu. Tapi pada waktu ada ya, saya tidur itu di depan pintu. Jadi di pinggirnya sawah. Kulinya itu tidur di ruang tamu. Okay. Pada waktu itu ruang tamu sudah jadi ada keramiknya, tapi bangunan belum jadi. Nah terus saya itu di telinga saya ini diganggu suara bising seperti radio yang nggak ada siaran. Oh ya. Jadi tapi di telinga sakit. Kayak nusuk gitu di telinga. Kayak nusuk. Tapi saya tidur bangun, saya marah itu. Kulinya kan namanya Roman. Man. Ini saya bahasa Jawa tapi anunya bahasa Indonesia. Man, kalau setel radio itu matikan. Jangan keras-keras, soalnya sudah nggak ada siarannya. Oh nggak dijawab sama Roman. Saya diem aja, saya cari, ya saya kan orang penasaran. Cari sumber suara tadi itu? Iya, nah, saya 5 meter mungkin, kan sudah sawah. Saya ke sawah, saya dengar, suara dari sawah ini. Terus saya punya pikiran logika, kalau binatang saya lempar pasti diam berhenti, terus bunyi lagi dong, ambil batu. Pada waktu saya mau lempar itu, ada kayak di otak ini bilang, ojo itu bahasa Indonesia jangan. Jadi saya pegang gini. Ya saya taruh aja. Nggak jadi lempar nih, Mas? Nggak saya lempar. Terus saya kembali lagi, saya tidur lagi di sana.
Besok paginya saya tegur si Roman, Man, kamu kemarin kalau setel radio jangan keras-keras, nanti nggak enak anu. Dan Roman bilang gini, panggil saya kan Pak D. Ya pakai bahasa Jawa gitu ya, pokok bahasa Indonesia-nya dia bilang gini, Pak D, siapa yang setel radio? Saya lo nggak punya radio. Sampai dengar tak Pak D? Berarti Roman itu sudah tahu dulu, tapi dia waktu dengar dia lari ke kamar ceritanya gitu, nggak bangunin saya. Dia sempat dengar, cuma dia lari ke kamar. Dia yang tahu duluan. Jadi Roman itu kerja sana lebih dulu dari saya. Jadi dia seluk-beluknya, maksudnya ada apa dia mungkin tahu ya. Tahu duluan. Nah, ya Roman itu bilang, saya sudah tahu. Tapi saya takut, saya lari ke kamar. Terus saya... Itu berarti suara kenceng banget ya Pak ya? Wah, kalau enggak kenceng enggak mungkin saya... Kalau suara ini sudah saya ke hutan sudah biasa. Kengkak gitu ya. Tapi ini kayak nusuk, bising-bising. Kayak apa ya, enggak kuat telinga. Padahal itu posisinya sawah, kebun. Sawah. Depan itu sawah. Bisa ada suara kayak gitu ya? Terus saya itu, saya kan ada bayang tadi tuh. Setiap sore Mbak itu mesti berkunjung ke sana, lihat hasil saya, kadang muji ya, kadang apa ya, ramai. Terus Mbaknya bilang, saya tanya, Mbak kemarin saya gini, dia cuma senyum. Saya cerita, dia bilang, untung kamu tidak lempar. Kenapa Mbak? Itu bahasa Jawa halus dia pakai apa itu, pokok artinya itu pasar gaib. Jadi dia itu tidak semua orang, kadang orang yang baru bisa anu. Jadi kalau kamu lempar, kamu masuk, tidak bisa kembali katanya. Oh, jadi sumber suara itu sebenarnya sumber suara yang dimana tempat itu adalah pasar gaib. Sampai sekarang, kalau mungkin ya saya sebutkan nanunya tidak enak ya, daerahnya nanti anu ya. Daerah Surabaya Barat lah ya. Dan Surabaya sudah keluar itu. Oh, dari Gresik ya udah ya. Sidoarjo, Balung Bendong. Desanya ada desa. Salah semua saya ternyata ya. Daerah Sidoarjo siap. Nah, setelah itu ya sudah lah. Habis itu sebelah itu bilang saya, kalau ke tempat saya ini hati-hati ya. Di atas itu kadang ada perempuan topor. Tempat siapa? Nah, dia cerita kalau di tempatnya itu memang ada makhluknya. Terus lambat laun saya mikir gini, tempat kok banyak gininya semua. Malah saya itu tiap malam, ya saya datangi. Tapi dari situ ada pelajaran, semakin kita berani dia nggak muncul. Gitu. Katanya sempat kacamata dihilangin. Oh, itu yang pertama. Pertama kali datang itu kacamata hilang. Terus akhirnya ketemu itu dia tertanam di ya mungkin saya bisa, mungkin saya enggak kelihatan lah namanya. Positifnya ya. Ya mungkin. Terus ada lagi yang hal yang aneh di sana itu, kemana saya itu mesti kok ada ular. Ada ular. Jadi saya itu mesti ke sana didatangi ular. Dan ular itu jenis apa? Ular itu bukan ular macam-macam. Kobra hitam, terus bandotan macan, satunya itu king cobra. Tapi alhamdulillah sebenarnya itu bandotan macan itu kayak apa Bang? Bandotan macan itu ular air, seperti air, tapi dia loreng-loreng, tapi kepala, kalau bahasa Indonesia itu jenis viper ya. Jadi segitiga gini. Itu bahaya. Jadi saya... Dan semuanya itu ular beracun pasti? Super beracun. Dan untungnya saya itu, alhamdulillah, semua menang saya. Jadi saya bunuh semua. Makanya saya mesti sedia itu. Yang sampai temuin semua saya bunuh. Semua saya bunuh. Tapi ya temannya Mbak itu datangi saya. Dia bilang gini, saya ditepuk.
Nak, kalau ketemu ular lagi jangan dibunuh ya. Lu kok tahu? Kalau kok tahu, padahal aku kenal Mbak ini nggak kenal sampean gitu. Dan sampean bunuh pun nggak ada orang saat itu kan? Ya ada mungkin sama ini, sama Tukang si satunya. Roman satu tuli itu. Tapi Mbak ini rumahnya dia agak sana, nggak pernah sini. Dan Rohman pun nggak mungkin tahu cerita ke Pak Roman itu. nggak kenal itu orang nggak pernah. Oke. Ya itu saya diminta, ya saya ambil dari tanya, saya bilang gini, Mbak, ini kan banyak anak kecil. Ya saya pilih saya bunuh daripada ngikut anak kecil. Benar sih. Habis ngomong gitu, malamnya itu saya duduk, tidak malam sih maghrib, saya duduk, kan saya belum mandi, saya duduk di lantai, orang 3, saya, Rohman, sama pemilik rumah. Di depan rumah itu? Di ruang tamu. Jadi ruang tamu itu persis depannya itu saya. Itu sudah granit, sudah finishing, tinggal dikit-dikit. Jadi pada waktu itu saya dibilang, Pak, saya tidak mandi. Sebentar. Terus bang gitu, hati saya kok nggak enak. Yes, saya mandi. Saya berdiri mandi. Nah, tempat saya ini kan kosong, ditinggal orang juga. Namanya ular itu masuk ke tempat saya langsung. Nah ini si Roman ngomong, Deula. Soalnya dia mesti manggil saya bagian pembunuh ular ya. Iya. Ya itu jadi saya mandi tuh, ya saya anduan aja, namanya laki-laki semua anduan, keluar saya kejar. Nah, ya itu ular itu yang lolos. Tapi anehnya ular itu saya nggak pernah tahu warnanya itu emas. Jadi ular itu saya center itu ini saya tahu pantulan kemateng. Kenapa ini Mas? Saya bilang, Mas, boleh kok Mas. Nah si Roman itu saya suruh megang ini, saya pegang apa? Waktu saya mau pukul si Roman ini lari. Jadi ular itu ketutup, ularnya lari. Itu aja yang lolos. Anehnya pada waktu saya pulang, istri saya ceritain, saya tadi ketemu ular, mau saya bunuh lagi, tak kena. Jawaban istri saya apa? Ularnya warnanya emas. Loh, nggak bisa tembus. Ya Allah, aku sampai kok tahu dari mana? Bahasa Jawa saya tahu ya. Oh, itu kan. Hanya istri saya bilang, itu ular kesucian. Ya, kalau bisa jangan bunuh kasihan orangnya. Kalau nyokot aku, kalau gigit saya, gitu ya. Jadi, cuman itu bukan untuk saya, penilaian saya. Itu saya tahu, itu loh, itu saja ya. Nah, pada waktu akhir-akhir mau selesai, si tuan rumah itu saya ceritain yang perempuan. Ternyata yang perempuan itu orangnya, ibunya itu terbuka ya, dia bilang. Ini Pak D ya, saya minta maaf selama ini tidak cerita, takutnya Pak D, kita sudah cocok dengan Pak D, takutnya Pak D takut seperti yang lain-lain. Lain mana? Belum Pak D ini banyak orang takut. Oh jadi sebelum Pak Roman ini ada banyak 4. tukang. Ada 4 berapa orang tukang yang ya keluar dari sana? Masuk paling lama 2 minggu. Jadi langsung padahal sampai selesai itu ya garapan. Diganti-ganti tukang tuh ya? Ganti-ganti tukang sampai 4 kali. Itu ternyata itu yang 4 itu kemungkinan harus seperti itu. Kalau masalah gaji enggak, gaji besar di sana saya dapat, semua dapat besar. Jadi ya taunya ya terakhir mau selesai itu dong. Minta maaf. Ya minta maaf. Dia cerita kalau sampai dia itu bilang gini. Desa sini Pak Tia 80% itu pakai pesugihan semua. Makanya saya enggak mau jawab desanya nanti enggak enak ya. Bisa dibilang ini desa pesugihan. Ya kurang tahu. Karena 80% itu orang sana penduduk situ dia pakai pesugihan. Bisa dibilang itu desa pesugihan. Ya, tapi Allah tetap jalan. Jadi tetap jalan ke masjid ini. Tetap kami ditunjuk ini ditunjuk sih. Saya gurau toh. Bu juga berarti. Dia bilang, iya Pak. Jujur ya? Jujur dia bilang. Soalnya saya orangnya juga
sama dia itu. Nah ini yang terakhir ini kejadian ini ya bikin saya miris dan saya juga nangis. Soalnya pada waktu itu ya Allah. Ya. Ya aku giling-giling ada dulu. Oh, santai aja. Ya sekurangnya wae ya. Ini ya nggak apa, tenangin dulu aja Pak Man, santai aja. ya mama itu dulu Gimana ceritanya Pak? ya itu ya penting anaknya. Jadi pas terakhir namanya ibu itu ya bilang, Bu, kalau bisa rumah selesai ini selamatan, dan kalau untuk makan-makan itu sembarang Bu, yang penting doanya. Ini Pak D, mungkin saya senengnya makan-makan itu banyak tapi doanya lali. Dan saya sudah bilang kalau ya Bu, nanti balak itu apa ya, istilah Jawa itu balak itu apa ya, Kejadian yang balik, ya seperti kejadian itu ya, balak yang apa dilakukan jelek itu balik ke diri sendiri. akibat kayak gitu loh ya. Jadi balak itu nanti kalau nggak ke tukang, ke tetangga atau ke tuan. Kena apesnya Pak? Ya, Kena apesnya. apesnya. Baru ingat saya. Nah, terus pada waktu itu nggak didoain ya, langsung makan ya. Terus yang namanya anak kecil itu namanya Wawa itu ya, ibunya mungkin ya ceroboh atau apa nggak tahu lah. Itu anaknya cuman lari gini loh. Ya deket pilar yang saya bikin itu kan besar, orangnya minta kuat, saya memang kuat. Dia lari itu noleh gini, ininya kena gitu. Namanya ini kok sampai segini. Habis gitu saya bilang sama Bu, tidak, ayo Bu, neng di anunesin bagian doa. Wes dipangan wis jangan entek Pak De. Wis tau wis iki anu kok memang nakal. Lari-lari lagi kena lagi dua sini. Dua-duanya saat itu kebentur dua-duanya ya? Dua-duanya kebentur, dan pada waktu itu saya, orang-orang sana kaget, baru tahu kalau saya marah. Orang tuanya itu saya masukin, yang perempuan terus saya ucap bahasa planet lah, sampai mereka kaget kalau sana. Sampai saat itu marah ya? Marah sekali itu saya. Karena apa sebelumnya saya main marah? Marah karena ya pertama ya saya mikir ya mungkin akibat dari kesombongan orang lupa doa ya, dengan membanggakan dia bisa bangun rumah tanpa lupa sama yang di atas. Ada kejadian yang ya seperti itulah. Jadi intinya ya semoga orang yang bangun rumah ingatlah, soalnya saya bisa ngomong ini, saya sering bangun rumah jadi banyak kejadian yang gara-gara itu banyak kecelakaan juga. Saya juga ngalami, dan itu saya ceritakan nanti. Kalau saya ceritakan kayak sekarang, masih banyak banget ceritanya ini ya. ini Mungkin next bersambung ya. Oke, siap Pak jadi, Man. Mungkin kita next aja ya cerita ini di part boleh. berikutnya nih Pak Man ya. Boleh. Masuk ini kayaknya ceritanya udah menarik banget nih ya kan. Jadi, Oke. Bagi kalian sobat misteri, bagaimana pendapat kalian tentang cerita Pak Man tadi waktu bekerja di satu tempat nih, yang itu tempatnya Desa Pesugihan? Langsung aja kalian komen di kolom komentar apapun yang pengen kalian tanya. Oke, kembali lagi bersama saya di episode selanjutnya di Ngismis, ngobrolin kisah misteri.